bahwa ketika agama itu naik ke panggung politik akan selalu ada yang dipinggirkan. Ketika agama naik ke panggung politik akan selalu ada korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Karena kan lensa satu agama ini menjadi sangat segmented. Kristen nasionalisme itu kita nggak bisa dapat di Alkitab. Di mana? Di mana teksnya? Di mana? U-Talks, percakapan sumbang. Kita balik lagi dengan Timothy di sini gitu, dan bersama dengan rekan-rekan saya, kami adalah bagian dari gereja Tionghoa gitu ya, lihat mata sipit-sipit dan enggak gitu ya. Kami ada gereja Tionghoa yang sudah inklusif gitu ya. Kita punya satu hamba Tuhan yang kami sekolahkan keluar negeri jauh-jauh hari gitu ya. Dan hari ini kita mau dengar ceritanya setelah bertahun-tahun di Amerika. Berapa tahun di Amerika waktu itu hidupnya gitu ya, agar bisa bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi kurang lebih di luar negeri. Nah, tema kita hari ini adalah kita mau ngomong tentang satu topik yang mungkin nggak pernah atau mungkin jarang diomongin gitu ya di dalam podcast. Hopefully kita bisa membahas sesuatu yang lebih daripada apa yang kita pikirkan, yaitu bahwa Amerika itu kan jadi kiblat gereja lah gitu. Mostly banyak banget gereja-gereja kita yang kiblatnya ke Amerika. Pendeta-pendeta kita sekolah di luar negeri ke Amerika mostly gitu ya. Pujian penyembahan kita nyanyi pakai lagu bahasa Inggris. Kalau nggak pakai bahasa Inggris kita esta habla Espanyol gitu ya. Kurang kudus nih. Kurang kudus lah ya. Ini udah rolling? Udah rolling gitu kan gitu. Ya kita pastikan dulu. Nah, karena Amerika ini menjadi satu standar gitu. Nah, ini menimbulkan satu pro kontra tersendiri ketika Donald Trump jadi presiden. Itu apa? Karenanya sekarang sudah mulai ada satu sayap kanan yang namanya Kristen nasionalis gitu kan. Kristen nasionalis ini nanti kita akan ngomong tentang Kristen nasionalis dan apa sih ekses-eksesnya dan plus minusnya, mungkin kalau ada plusnya, kalau ada minusnya. Yuk kita bahas sama-sama dan bagaimana nanti dampaknya bagi gereja-gereja di Indonesia. Yuk, siapa duluan yang mau mulai nih tentang masalah Kristen nasionalis? Ko Felix sendiri melihat Kristen nasionalis ini kayak apa sih? Pro, kontra? Kalau boleh jujur kontra sih. Nah, kenapa kontra? Kan nggak kontra nih. Kenapa nih kontra? Padahal teman-teman di sini mungkin ada yang bilang bahwa Donald Trump itu orang Kristen loh, gitu kan? Orang setiap hari Jumat tuh ada ibadah di Gedung Putih. Udah lama nggak ada ibadah. Jumat ya. Terakhir ada ini nih, apa namanya, Alkitab yang dijual dengan tanda tangan Donald Trump. Iya, pokoknya ada $1,000 lah, gitu kan? Gitu. Tapi kenapa Ko Felix sebagai orang Kristen gitu, tapi malah nggak mendukung Kristen nasionalis gitu ya? Coba deh. Gimana ya? Terus terang selama ini kan saya mantaunya juga mungkin seperti kebanyakan teman-teman juga ya dari media sosial. Karena belakangan itu mungkin kesanku terhadap pandangan ya kalau diberi nama Kristen nasionalis ya atau mungkin right wing ya sayap kanan. Itu juga kalau dari pengalamanku sendiri nggak bisa lepas dari proses dekonstruksi religiositasku sendiri sih, karena sejak beberapa tahun terakhir ini kan ada hal-hal yang baru belakangan aku sadari bahwa cara aku memaknai Alkitab, bagaimana aku menghayati iman kekristenanku sendiri, itu juga sebenarnya ada struktur-struktur lah, ada struktur-struktur atau konstruksi berpikir tertentu yang sebenarnya merupakan warisan juga dari kekristenan yang tipikal, yang pada mulanya dulunya aku mungkin diajarkan atau yang aku pahami saat itu sebagai ya kekristenan ya kekristenan gitu loh. Kekristenan ya satu dan sama absolut dari era mungkin dari era gereja mula-mula sampai sekarang ya kekristenan yang seperti itu, yang diyakini tentang Trinitas, tentang hal-hal lain, tentang doktrin yang sifatnya lebih sekunder dan lain-lain, semuanya tetap sama gitu. Tapi
ada satu titik di mana beberapa tahun yang lalu proses itu mulai memuncak. Sebenarnya sih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengendap tipis lah kalau boleh dikata perlahan-lahan ya, tentang misalnya tentang kedaulatan Tuhan, tentang ya isu-isu yang sebenarnya kalau dilihat sekilas tuh jauh dari isu Kristen nasionalisme, tapi hal-hal yang sifatnya kita jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti hal-hal yang mungkin kalau secara teknisnya kan kita sebut sebagai teodisi ya, bagaimana kehadiran Tuhan, bagaimana memaknai Tuhan yang maha kuasa tapi maha kasih itu di dalam penderitaan dan kemalangan hidup manusia gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu kalau kita mengambil contoh pertanyaan tersebut ya, di komunitas-komunitas iman yang aku join gitu ya, dari dulu gitu, seringkali pertanyaan itu tuh sering mengalami semacam diredam gitu. Jadi udah jangan terlalu bertanya terlalu kritis gitu, terima saja dengan iman bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan penuh kasih dan lain-lain. Nah, mungkin fast forward ketika pertanyaan itu mulai memuncak berapa tahun belakangan ini, juga ternyata ada hal-hal lain yang seperti tersibak gitu loh. Jadi ada beberapa ada hal-hal yang membuat aku tersadar bahwa selama ini apa yang aku yakini itu dan cenderung aku bela itu adalah satu konstruksi pemikiran yang bukan hanya kekristenan, tapi juga kekristenan yang dibawa dalam pemikiran-pemikiran yang predominan dari Barat, khususnya Amerika dan Eropa yang sifatnya Eurocentrik seperti itu. Dan itu kala dekonstruksi itu sedang bergulir, paslah waktunya dalam tanda petik pas gitu ya kejadiannya. Ada pergulakan politik yang seperti kita tahu sama-sama di Amerika Serikat terjadi kan, di mana Trump terpilih untuk kedua kalinya. Tapi sebelum itu juga kalau kita ngikutin berita kan juga ada insiden yang cukup menggegerkan waktu 6 Januari ya kalau nggak salah waktu itu ya, yang penyerangan ke Capitol itu kan waktu Biden menang gitu kan, dan itu kan menjadi kontroversi dan polemik di antara katakanlah orang-orang yang lebih progresif, orang-orang yang lebih berpihak kepada dan menghayati kekristenan sebagai sesuatu yang lebih merangkul dan lain-lain, versus mereka yang memakai narasi-narasi kekristenan untuk menjagokan pihak atau figur tertentu atau agenda politik tertentu gitu. Dan itu dari situ kesadaranku mulai mengemuka lah, mulai muncul gitu bahwa ternyata di dalam penghayatan kekristenan kita ini ada juga dan bahkan sangat kental faktor-faktor di mana narasi-narasi itu akan cenderung dimanfaatkan oleh mungkin pihak tertentu secara sadar atau tidak sadar untuk mengedepankan ideologi tertentu juga yang belum tentu sejalan dengan pesan Injil mungkin, atau dengan pesan yang atau teladan hidup dari Yesus Kristus sendiri gitu. Itu menurutku pribadi sih. Baik, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di podcast kami berikutnya. Ada panjangan ya. Panjang gitu. Oke. Tapi sekarang kita mau lanjut nih gitu ya, bahwa tentang masalah si Kristen nasionalis ini intinya gini, bahwa ada golongan sayap kanan yang melihat bahwa Amerika ini kalau misalnya akan jadi negara Kristen, ini pasti akan lebih baik gitu ya. Punya satu narasi yang sama, satu kebanggaan yang sama, satu Injil yang sama. Kalau Amerika bertobat, Amerika pasti akan baik adanya gitu. Nah, sehingga ada yang bilang bahwa sebenarnya narasinya Trump ini tidak bisa dilepaskan dari satu narasi Kristendom gitu ya. Nah, kita mau ngobrol juga tentang bahwa apa sih sebenarnya Kristendom ini gitu, dari mana munculnya gitu. Kalau saya nggak salah mungkin Kristendom ini digagas oleh Kaisar Konstantin sejak abad keempat gitu. Mungkin bisa Vicky atau Kevin dulu gitu, siapa yang mau cerita tentang Kristendom, apa, mengapa, dan bagaimana sih gitu, sehingga kita bisa punya gambaran tentang what is Kristendom. Oke. Mungkin aku sedikit sebelum ke situ mau respon sedikit ya. Tadi Kopelik sudah bagus mengangkat isu konservatisme gitu ya. Karena bagiku tadi Kopelik sudah menyampaikan dan terlihat sebetulnya Christian nationalism itu adalah buah dari konservatisme itu sendiri kan. Jadi dia tidak melulu menjadi fenomena yang muncul tiba-tiba atau dia menjadi substansi dari itu, tapi dia hanya merupakan wujud dari konservatisme, di mana kepercayaan bahwa kami memiliki kebenaran dan yang paling benar, yang paling baik dan seterusnya. Religiusitas kami yang sebenarnya terlalu barat itu kemudian dipaksakan kepada semua.
kemudian dibentuk, kemudian ketika masuk ke dalam politik membentuk satu ide Make America Great Again gitu kan ya. MAGA dan sebagainya, Christian nationalism. Tapi nah, hal yang sama aku pikir kita bisa lihat kenapa kemudian kalau kita kembali ke sejarah mundur 1700-an tahun yang lalu, maka kita akan menemukan memang pada awalnya kan kekristenan, kemudian Konstantin mulai bertobat walaupun dia masih praktis banyak sekali praktik-praktik agama paganisme di situ kan, bukan tiba-tiba dia meninggalkan, enggak. Tapi kemudian ini kan dilihat sebagai alat politik yang penting juga ya, bahwa dengan merengkuh kekristenan yang makin menjadi mayoritas itu, maka ini akan memperkuat secara politik. Padahal di satu sisi juga kan nanti kita lihat anaknya Konstantin penganut Arian kan, Arianism dan sebagainya. Nah, poinnya adalah begini. Kalau kita lihat Kristendom itu terjadi, itu kan sebuah bukti sejarah bahwa itu gagal. Sebuah kegagalan, agama rusak, masalah muncul banyak ya. Walaupun tetap ada perkembangan di dalamnya karena kita nggak bisa simplistik, gagal berarti tidak ada hal baik yang ditemukan kan, nggak bisa begitu juga. Tapi kalau kita lihat yang rusak kan sebenarnya adalah ketika kekristenan masuk ke dalam dunia politik sebegitunya, corruption dan sebagainya itu masuk. Sehingga akhirnya kekristenan itu hanya menjadi alat politik, alat untuk justifikasi pemerintahan dan sebagainya. Nah, ini menjadi masalah bagi pemerintah, bagi raja. Christian nationalism itu adalah sesuatu yang baik. Kristendom untuk menjaga status quo, menjaga kekuasaan. Kan kalau kita lihat apa yang lebih gampang dibius? Pakai obat apa membius masyarakat paling gampang? Karl Marx gitu ya. Kalau bukan pakai agama. Tanpa tentara pun kita bisa membuat orang tunduk. Taat kan, hanya menggunakan agama. Tapi bagi agama nggak ada jenderal, yang perlu ada sel group leader aja. Betul. Bisa jalan ya. Dan bisa. Tapi itu bagi gereja merusak. Gitu. Dan bagiku ya kalau narasinya adalah Kristendom, kenapa kita mau kembali kepada kegagalan sejarah? Mungkin itu jadi pertanyaan dulu sebelum kita bicara tentang dekonstruksi postkolonial dan sebagainya gitu ya. Aku gitu dulu mungkin. Ada yang mau ditambahin dari Kevin? Iya, kalau kita mengaitkan antara nasionalisme Kristen atau Christian nationalism dengan Kristendom, ya pertanyaan pertama, apa dulu yang mirip begitu ya, yang kira-kira kita lihat hubungannya antara nasionalisme Kristen dan Kristendom. Ya, yang pertama kita melihat bahwa nasionalisme Kristen itu berupaya untuk mengembalikan kekristenan sebagai yang punya kuasa atas politik dan kehidupan bernegara. Itu sama seperti Kristendom dari abad 4 di zaman Konstantinopel itu sampai berakhir ketika gerakan reformasi. Ketika agama, Kristen dan negara kemudian berpisah dan kekristenan tidak punya kekuasaan atas negara dan politik lagi. Saya kira duduk perkaranya barangkali di situ ya. Tapi kalau mau kita melihat catatan Finke awal, barangkali kalau kita melihat pada gerak sejarah ini, bisa nggak sih kita bilang bahwa barangkali upaya semangat untuk mengkristenkan kembali suatu negara, bahwa Kristen kembali punya kekuasaan politik atas suatu bangsa dan negara, itu sebagai satu bentuk kemunduran barangkali ya. Kemunduran kita kembali ke abad keempat, dan bahwa barangkali kita memang tidak belajar dari sejarah, bahwa ketika agama itu naik ke panggung politik akan selalu ada yang dipinggirkan. Ketika agama naik ke panggung politik akan selalu ada korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Karena kan lensa satu agama ini menjadi sangat segmented, sangat fragmentaris, yang tidak sanggup untuk memfasilitasi atau mengakomodasi keanekaragaman
Sementara kita bangsa di dunia ini, termasuk bangsa Indonesia ini banyak sekali kan. Betul. Kelompok etnisitas, latar belakang, suku, daerah, dan lain-lain itu beraneka ragam. Barangkali tanggapan sementara saya itu ya, kita melihat bahwa ada kesamaan, semangat yang sama, tapi barangkali dilihat, apakah bisa nggak dilihat bahwa ini barangkali semacam gerak kemunduran ya, karena kita tidak belajar dari sejarah masa lalu menyangkut betapa korupnya kekuasaan kekristenan yang absolut itu. Barangkali itu dulu catatan awal. Nah, kalau misalnya sebagai orang Kristen pada umumnya gitu ya, lalu kita akan bertanya gini, tapi bukannya bagus kalau misalnya rajanya itu Kristen? Bukannya bagus kalau presidennya itu Kristen? Kan apalagi kalau misalnya kita berdoa tentang masalah 7 gunung. Berapa sih? Sembilan pokoknya Seven Mountains. itu bukan itu Porta Sankta yang 9 gitu ya. Yang 7 gunung itu loh, yang tentang masalah apa? Ya Seven Mountain ya, tentang masalah politik, ekonomi, art dan sebagainya itu harus dalam tanda kutip dikuasai atau dipimpin oleh anak Tuhan. Dimenangkan bagi Tuhan. Gitu. Kalau misalnya kan orang kita pada umumnya kita berpikir seperti itu. Mungkin teman-teman kita yang nonton juga mikirnya gitu. Jadi nggak melihat terus masalahnya di mana gitu. Nah, itu ada yang bisa jelasin nggak itu masalahnya di mana? Kayaknya tadi udah cukup disinggungnya sama Kevin bahwa ya ketika agama itu masuk ke dalam panggung politik kan dia punya satu lensa, satu dogma, satu kebenaran versi dia. Dan kan kalau kita melihat masyarakat yang plural itu, masalah utamanya adalah dia akan mengadopsi kebenaran keputusan politis segala macamnya berdasarkan agama itu. Dan dia akan membunuh keberagaman. Tidak mau kan kalau kita masuk ke dalam Christian nationalism atau Kristendom. Makanya itu menjadi kemunduran. Sedangkan kita hidup di masyarakat yang begitu plural. Itu kita bicara tentang masalah praktis ya. Dalam tataran praktis. Kalau kita bicara dalam tataran yang lebih substansial tentang Kristus sendiri, balik kepada Injil dan sebagainya, Christian nationalism itu kita nggak bisa dapat di Alkitab. Di mana? Di mana teksnya? Di mana ininya? Nationalism nggak ada di dalam Alkitab. Dan kita hanya garis bawahi hal itu. Dan ketika orang bicara tentang Christian, saya tahu teks yang sering dipakai untuk Christian nationalism adalah Yeremia 27 gitu ya, bahwa Sekian 1 Petrus 2. Karena kamu adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Doakanlah kesejahteraan kota. Ya, biasanya itu Yeremia, doakanlah gitu ya. Tapi kan kalau kita melihat ke dalam konteks itu, mereka bukan pemegang kuasa. Mereka imigran yang pergi ke Babilonia, dibuang oleh mengalami pembuangan, mengalami opresi dan sebagainya, maka mereka disuruh untuk tetap mengusahakan yang baik. Makanya itu kan sebuah pesan, bukan pesan dari kuasa, dari pemegang kuasa, tapi dari bawah. Oke. Nah, maksudnya gini, ketika Yesus memilih mati di kayu salib dan tidak melawan mencungkir balikan kerajaan Romawi, bukankah sebenarnya Yesus sedang bergerak dari bawah, bergerak dari perspektif dari periferi? Dia bukan sedang menjunjung kuasa, tetapi mengajak satu bentuk suatu bentuk perlawanan, resistensi yang sifatnya, yang inklusif, yang non violence dan sebagainya. Karena kenapa? Karena kuasa selalu identik dengan peminggiran. Karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang kuasa, apalagi satu agama, satu ini, pasti tidak mungkin gak ada yang dipinggirkan. Dan kalau kita melihat kepada Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang dari margin terus, maka aneh sekali ketika Kristus itu mau disulap menjadi seorang yang bawa senjata, bawa pedang besi gitu ya, tongkat besi, lalu kemudian memerintah seperti raja yang kejam. What kind of Christ that you are worshiping? Kalau gitu, Tuhan seperti apa yang sedang disembah sama Christian nationalism? Maka bagiku tidak akan mungkin, gimana pun ya, kalau kita mungkin bicara tentang adanya nilai-nilai secara personal, individualis, secara individual di orang-orang yang mungkin ada di dalam dunia politik, kemudian dia memasukkan ataupun bagaimana spirit itu mempengaruhi cara pengambilan keputusan, cara dia berpolitik dan sebagainya, mungkin saja kita bisa terima. Karena ini kan faith. Ya kan faith tapi kalau misalnya kita menjaga satu sistem bernegara yang anti sekular gitu ya, bagiku sih masih sekarang bentuk sekular itu masih bentuk terbaik sih.
maksudnya tidak separah, tidak semerusak, tidak sehancur dengan apa ya bentuk Kristendom kan perang. Bayangin orang cuma disuruh untuk pergi berperang hanya dengan jaminan indulgensia dan sebagainya. Coba lihat berapa banyak orang yang sudah mati gara-gara agama dan negara itu bersatu. Nggak mungkin bagiku, it just doesn't make sense gitu ya. Iya. Jadi sekularisasi lebih baik dari teokrasi in general gitu ya. Dan kita kan nggak perlu bilang teokrasi. Apakah dan teokrasi ini kan istilah yang liquid sebenarnya. Ya. Gak bisa dibilang bahwa sekular itu berarti nggak ada Tuhan di situ. Ya. Itu pengertian yang juga Salah kaprahnya. Tapi mungkin Christian sekularisme lagi. Christian nationalism ini menjadi satu respon Amerika itu terhadap kepemimpinan yang sebelumnya, gitu kan gitu. Kepemimpinan yang sebelumnya juga kan tidak bisa dikatakan kepemimpinan yang baik, gitu. Bahkan memberikan Amerika menjadi satu bangsa yang jauh dari kata-kata yang maju. Nggak ada yang bisa dicapai oleh pemerintahan sebelumnya, gitu. Jadi seolah-olah bahwa karena ini, jadi seolah-olah kayak di kisah hakim-hakim gitu. Karena pemimpin yang lalim, maka bangsa tertindas gitu seolah-olah. Jadi kalau pemimpin bertobat, maka bangsa akan diselamatkan. Kurang lebih jadi satu siklus hakim-hakim gitu. Gitu. Silakan. Ya, barangkali saya akan memberikan catatan kedua ya terkait dengan Christian nationalism di Amerika ini dan terkait dengan kepemimpinan sebelumnya. Kita tahu ya Donald Trump kan terpilih 2 kali ya. Setelah sebelumnya di skip oleh Joe Biden, kan kita bisa bertanya kenapa Trump bisa terpilih kembali. Berarti memang ada indikasi kuat bahwa pemimpin yang menggantikan Trump pada masa kepemimpinan pertamanya itu memang lemah. Ya, dan secara signifikan kita tahu bahwa pada Biden kita tahu ekonomi Amerika kan tidak terlalu bagus ya. Bagus. Dan banyak orang yang kemudian hidupnya tidak lagi mapan. Jadi yang pertama-tama kalau misalnya kita melihat kritik ideologis atas Kristen nasionalisme ini harus selalu ingat 3 pencobaan Yesus di padang gurun itu ya. Itu adalah kritik ideologi kan. Yang pertama kritik ideologi itu selalu soal ekonomi, ubahlah batu ini menjadi roti. Kalau bangsa kami nggak maju artinya pemimpinnya salah gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Jadi selalu ya always follow the money. Karena uang jadi kurang pada masa Biden, orang mapan jadi kurang mapan, jadi ada kegelisahan ekonomi di sana. Lalu yang kedua kan kalau kamu sujud menyembah, segala kuasa ini punya kamu. Kata iblis itu kan kritik ideologis yang kedua kan politik. Kekuasaan politik. Tapi basis pertama materialitas itu adalah ekonomi. Baru masuk ke politik. Baru terakhir agama. Biasanya dipakai untuk menjustifikasi yang pertama. Jadi saya selalu percaya pencobaan Yesus di padang gurun itu sebagai semacam kritik ideologis. Dan yang pertama always follow the money. Jadi barangkali Trump naik kembali dengan narasi Christian nationalism-nya. Kalau kita baca dalam narasi kritik ideologis adalah bahwa dia mau mencari satu narasi kuat yang mengikat bersama supaya dana itu tergalang. Dan tidak lain tidak bukan di Amerika untuk penggalangan dana paling kuat narasi agama mesti digunakan. Karena yang empunya kuasa uang, konglomerat, dan sebagainya itu masih di kaum evangelical. Yang notabene sebagian besar itu berada di kubu konservatisme, republikan. Jadi saya kira bisa dibaca dalam kritik ideologis yang demikian ya. Nah, pertanyaan berikutnya, Amerika ini kan basically kan negara yang kita sebagai orang, saya terus terang tidak pernah tinggal di Amerika gitu ya. Maaf saja saya hanya melihat dari jauh. Bagi saya Amerika itu kan cukup Kristen ya. Walaupun adalah Islam, adalah agama-agama lain, tapi pada dasarnya kan Amerika itu cukup Kristen. Tapi kenapa narasi Kristen nasionalisme ini harus diangkat? Berarti
dia mau mengukuhkan satu narasi, menggalang dana supaya lebih kuat, supaya negara itu lebih stabil, tapi sekaligus dengan aku mengukuhkan satu narasi yang sempit ini, aku sedang ingin menendang yang lain. Betul. Karena ada narasi lain yang ingin kusingkirkan. Itu Kristen liberal, sudah jelas kan, binaritas konfliktualnya kan di sana. Dan yang identik dengan partai misalnya Demokrat, yang uangnya barangkali tidak sebanyak partai Republikan, sudah jelas itu ya. Ada yang kere-kere, ada SJW mau pansos dan sebagainya, mungkin di sana begitu ya. Makanya saya kira narasi Kristen nasionalisme ini akan efektif untuk menggalang dana ekonomi yang kuat. Karena disitulah para konglomerat berkumpul. Barangkali itu dulu kalau catatan kritik ideologisnya ya gitu. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini. Nah, tapi kan gini, tidakkah kita melihat bahwa problemnya adalah bahwa sebelum adanya Kristen nasionalis ini gitu, di eranya si Biden ini boleh dikatakan yang dituduhkan adalah tentang masalah kehidupan yang tidak bermoral, gitulah kasarnya gitu, kehidupan yang tidak bermoral, ketiadaan bahkan nama Tuhan tidak disinggung. Boleh dikatakan waktu zamannya Biden nggak ada omongan tentang bahwa kekristenan, omongan tentang iman dan sebagainya nggak ada. Dan salah satu poin yang diangkat ini adalah gue catat ini. John Adams, presiden kedua, salah satu founding fathers-nya Amerika. John Adams adalah seorang Unitarian. Tapi John Adams bilang gini tentang konstitusi, our constitution was made only for a moral and religious people. It is wholly inadequate to the government of any other. Bahwa konstitusi ini itu dibuat untuk orang-orang yang moral dan orang yang bertuhan, religius gitu. Dan konstitusi kami ini inadequate, tidak cukup atau tidak menyeluruh, tidak bisa melayani satu pemerintahan tanpa dasar hal itu. Gitu loh. Jadi kan kita perlu melihat juga gitu bahwa oh ya, kalau misalnya memang ketiadaan sistem moral atau keimanan itu digeser, maka otomatis Amerika itu tidak bisa berjalan dengan menyeluruh, gitu, dengan utuh. Sebagaimana founding fathers sendiri sudah melihat hal itu. Gitu. Nah, sehingga yang harus dipikirkan adalah ternyata mungkin bukan hanya sekedar satu golongan ini. Anggaplah golongan ini adalah golongan yang ingin mengkristenkan Amerika, gitu, atau mentobatkan Amerika, entah apalah, gitu. Tetapi untuk melihat bahwa ternyata tanpa ide itu Amerika memang konstitusinya sudah tertanam dengan pemikiran seperti itu di awalnya. Tapi mungkin perlu dibedakan juga ketika kita bicara tentang ada dasar konstitusi yang berbasis nilai kekristenan dengan agama negara beragama. Betul. Nggak ada yang bilang negara Kristen ya, gitu ya. Maksudnya adalah bahwa ini menjadi ekstrim satu lagi kan yang terjadi sekarang, bahwa akhirnya Amerika mau dibuat jadi negara Kristen. Ya, dan kemudian kan narasi bahwa mungkin kita perlu di-clearkan juga bahwa antara moral dan agama itu tidak otomatis. Tidak otomatis dalam arti moralitas itu tidak berarti orang harus beragama untuk punya moralitas yang baik. Karena banyak sekali orang ateis yang memang hidupnya cukup teratur, bahkan lebih teratur dari orang agama yang bisa membenarkan tindakan. Nah, masalah pada tataran nilai, maka bagiku mungkin salah satu ya, masalah-masalah tertentu konstitusi juga biasanya harusnya terbuka kepada interpretasi kan. Tapi ya, back to this misalnya. Dan akhirnya kalau misalnya Kristendom atau Christian nationalism menjadi solusi, aku pikir mungkin menjadi pemantik kepada, lebih tepat dikatakan menjadi respons yang menghasilkan masalah yang lebih fatal. Karena kenapa lebih fatal? Karena mau tidak mau kita kalau bicara ekonomi, apakah mungkin kita harus mengakui misalnya tadi kan kita sudah sepakat bahwa sebelumnya memang membuat ekonomi menurun, ya kan? Tapi ketika kita membawa pemerintahan sebelumnya, tetapi ketika sekarang kemudian Amerika dikatakan harus menjadi agama Kristen atau mentobatkan Amerika itu, dan ini kan akan menjadi, ini sebenarnya efek dari secara berpikir yang sangat mohon maaf primitif ya, bahwa kebaikan hanya bisa diusahakan oleh kekristenan ataupun sebagainya. Kalau kita mau mundur, misalnya kita mundur ke dalam konteks, kalau kita mengatakan seperti itu, kita bisa mundur bahkan sebelum kekristenan misalnya. Sistem pemerintahan Pax Romana
itu sangat aman bagi Roma. Itu sangat aman, malah kekristenan meruntuhkan itu loh. Membuat mendestabilisasi sesuatu yang sudah dibangun oleh pemerintahan Romawi dengan begitu baik. Kan sampai hari ini ide-ide konstitusi segala macam kan berakar kepada ide Latin, ide Romawi tentang sistem bernegara dan sebagainya kan. Itu sangat fondasional dan sangat bagus gitu ya. Kalau kita bicara dalam tataran ketertiban, keteraturan dan kekuasaan, controlling, itu apa yang bisa dan itu bertahan ribuan tahun. Dan itu bertahan loh ribuan tahun, dan itu menjadi satu bentuk sistem yang paling yang cukup, kalau bicara tentang ekonomi, maju sekali kan. Ada destabilisasi dari kekaisaran Islam dan segala macam datang, tapi tetap masih bisa mempertahankan di barat itu. Nah, maksud poinku begini, ketika kita bicara tentang bahwa seolah-olah agama kekristenan menjadi atau Trump menjadi solusi, mungkin bisa dikatakan iya dalam jangka pendek. Ya kan, ada naik, ada apa, segala macam. Tapi mari kita lihat secara jauh. Bayangkan kalau misalnya yang tadi sudah diangkat sama Kevin misalnya. Dia melegitimasi kekuasaan, penggalangan dana, kekuasaan politik dan sebagainya dengan agama. Untuk meruntuhkan itu butuh bertahun-tahun. Ratusan tahun. Ribuan tahun bahkan. Dan itu susah. Kenapa? Karena gimana pun orang ketika sudah bicara tentang agama, dia pasti akan terjebak. Ya, dia critical thinking segala macam, apapun jalan nggak jalan, apapun yang dilakukan oleh si pemerintah akan menjadi dilegitimasi. Contoh misalnya dulu, emangnya kita berpikir orang sekarang pasti lebih cerdas dari orang dulu? Nggak juga. Nah, contoh dulu misalnya yang tadi aku sempat singgung, orang berrela loh disuruh berperang hanya demi atas nama Tuhan. I mean like, kita kalau mau berperang demi duit, kita cuma mikir loh, gue dapatin tapi gue mati. Tapi kalau sudah didoktrin atas nama Tuhan, orang tidak akan takut lagi untuk melakukan segala sesuatu karena dia berpikir bahwa what I am doing is justified by God. Nah, itu akan menjadi pola masalah. Dan ini sebenarnya berasal dari pembacaan Alkitab yang keliru, yang salah, dan akhirnya kita melihat bahwa kekristenan itu adalah tentang bagaimana bahwa menjadi murid Kristus itu adalah tentang bagaimana menjadikan semua orang beragama Kristen, ekspansioner sekali. Dan ini sudah gagal loh. Tahun 1520 sampai 1620 sampai 1650 misalnya, perang 30 tahun Katolik dan Protestan, 8 juta orang mati. Ya kan? Bagaimana agama dipakai untuk membenarkan mendukung Hitler zaman itu? Let us learn from the history. Karena kita jangan sampai, karena kalau history itu tidak kita pelajari, history will repeat itself. Dan itu akan terjadi, dan terlalu ini untuk dibayangkan ya, terlalu menakutkan gitu. Tapi mungkin nggak gini, bahwa pada akhirnya kan tidak pernah ada status quo di mana tidak ada, seolah-olah bahwa tidak ada sistem di mana agama itu tidak bisa masuk. Kecuali kalau negara-negara komunis, ya, di mana agama itu boleh dikatakan awalnya tidak bisa masuk dengan mudah gitu. Anggaplah kalau di China sekarang gereja sudah boleh gitu ya, the self church itu sudah di endorse lah oleh pemerintah gitu. Sehingga pemikirannya begini jadinya, kalau seandainya yang Kristen tidak berkuasa, nanti akan diambil alih oleh agama lain yang berkuasa gitu loh. Pemikirannya kan jadi populis sekali kan gitu kan, us versus them. Tetapi kita melihat bahwa kekristenan itu bukan satu-satunya agama yang ekspansionis tadi. Ada agama yang lebih ekspansionis lagi gitu. Jadi sehingga orang-orang berpikir bahwa daripada orang itu yang jadi pemimpin, kenapa nggak mendingan orang Kristen gitu loh pemikirannya. Ya nggak sih gitu. Mending kita gitu. Ya, jadi seolah-olah gue emang jahat nih gitu ya. Tapi gue sama Ko Felix sama-sama jahat, tapi gue masih the lesser evil gitu. Gitu. Dia lebih jahat dari gue gitu. Pemikirannya gitu. Any comments? Mungkin nggak persis related dengan yang pertanyaan barusan sih, tapi tadi aku teringat yang Pastor Vinky mengatakan tentang mau memaksakan agama tertentu gitu loh untuk memegang kendali sebuah negara gitu. Kalau boleh dikritisi juga statement dan konsep itu kan juga sebenarnya nggak persis agama tersebut kan, tapi kan tafsir tertentu yang unik dari
dari agama itu gitu. Sedangkan kalau kita mau bicara kita mengharapkan Kristen untuk memegang kendali lah istilahnya gitu. Kekristenan sendiri kan punya warna yang sangat beragam ya dalam memandang bagaimana berinteraksi di ruang publik gitu kan. Gitu sih. Terus kalau tadi gimana, Fatim? Gue sama lu sama-sama jahat. Kita beda agama nih, gitu kan, gitu. Tapi gue merasa bahwa sejahat-jahatnya gue masih lebih mending daripada lu. Jadi kalau misalnya gue jahatnya lebih oke lah, gitu kan. Setidaknya mata gue masih sama sipit lah, gue sama Ving gitu ya, gitu. Gue sama-sama jahat sama dia. Cuma mata gue sipit, lu mestinya yang matanya sipit lu bela gue, gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Kalau mengadres itu sih. Memang kalau menurutku pribadi sih itu memang drive atau kecenderungan dorongan dari dalam setiap orang ya. Mungkin aku pikir setiap orang pasti punya kecenderungan narsistik dalam kadar tertentu kan itu kan juga merupakan ekspresi dari ego dan narsisme kita kan, bahwa sejelek-jeleknya juga saya lebih baik dari Anda gitu. Apalagi kalau misalnya bumbunya iman gitu, iman gue lebih benar, Tuhan gue lebih benar daripada Tuhan dia gitu. Maka gitu kan, nggak sih, maksud gue adalah bahwa buat teman-teman di sini gitu, bahwa jadi seolah-olah bahwa Kristen nasionalis ini mungkin bukan yang paling oke, tapi kalau nggak Kristen nasionalis akan ada agama lain nasionalis gitu kan gitu. Iya. Mungkin yang akan menjadi sesuatu yang berputar-putar dan nggak ada solusinya itu adalah ketika kita tuh nggak punya kemahiran, keterampilan untuk otokritik sih, untuk berefleksi terhadap diri sendiri. Aku cenderung menariknya ke dalam tataran yang lebih personal karena gerakan ini kan bicara soal komunitas, tapi komunitas kan akhirnya kembali ke pribadi-pribadi ya. Tadi seperti Ko Kevin juga udah menyinggung dari angle secara moneter, secara ekonomi itu kan udah bicara tentang hajat hidup, dan itu kan balik ke tataran yang paling dasar, bahkan paling primal, paling naluriah dari pribadi-pribadinya, bukan dari kelompok-kelompoknya dulu. Dan aku pikir dalam histori pembelajaranku yang masih sangat terbatas ini gitu, aku sih sempat menimba beberapa konsep yang membuat aku mempertanyakan sendiri. Kalau kita mau balik ke tataran pribadi, mungkin kalau aku boleh sharing nih, jadi aku coba menariknya ke dalam diriku sendiri dulu gitu, karena benar seperti pertanyaan Kotim tadi, kecenderungan untuk memandang diri kita tuh lebih dari orang lain, lebih bisa, lebih baik, lebih mulia dari orang lain, itu kan ada di setiap kita ya. Tapi juga ada satu konsep yang aku pelajari, ya ini yang ada dua istilah tuh yang sampai sekarang sangat melekat gitu di dalam psyche-nya, mungkin di dalam pemikiranku ketika berhadapan dengan problem seperti ini ya. Itu yang pertama itu sense of scarcity, dan yang kedua itu triumphantalisme. Jadi ketika kita dibesarkan atau kita hidup di dalam lingkungan atau mungkin masa lalu kita sedemikian rupa ada trauma gitu yang membuat kita tuh punya kecenderungan untuk mempertahankan diri dengan sangat kuat gitu. Kalau kita ngerasa, wah ini nanti kalau saya nggak duluan nanti direbut orang gitu kan itu kan kurang lebih spirit yang ada kan di dalam pertanyaan Kotim, kurang lebih ada spirit seperti itu kan. Kalau kita nggak berkuasa, nanti mereka yang berkuasa. Kalau mereka yang berkuasa, nanti keadaan seluruhnya akan lebih menderita gitu. Tapi itu kalau ditarik ke tataran pribadi kan mirip seperti misalnya kalau saya nggak bersaing dengan orang itu, maka nanti saya nggak akan kebagian apapun. Kita bisa ganti dengan istilah pun, kebagian jabatan, kebagian job, kebagian proyek atau apa. Itu kan akhirnya ada godaan-godaan atau brokenness di dalam diri kita sendiri yang akhirnya mempengaruhi. Mungkin kalau boleh aku pakai istilah mengotori lah, mengkontaminasi cara kita memaknai kekristenan kita, mengkontaminasi cara kita menafsirkan Alkitab mungkin yang mendasari narasi Kristen nasionalis kita, kalau memang kita punya pemikiran ke arah situ. Dan juga yang berikutnya tentang triumphantalisme itu yang ketika aku menyadari tentang konsep itu, bahwa seringkali kita yang diajarkan atau kita mewarisi
konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran Kristiani yang sifatnya Eurocentrik gitu, karena kita kan juga bekas jajahan juga gitu, sedikit banyak ada pengaruh di situ. Aku mulai berefleksi bahwa iya ya, mungkin juga selama ini bagaimana aku memahami tentang misalnya berdoa supaya bangsa ini bertobat. Itu kan sesuatu yang kedengarannya mulia di permukaan, tapi terkadang bisa kita tergelincir di dalam pemikiran yang sifatnya supremasi gitu, seperti memandang kekristenan kita yang unik ini yang sebenarnya juga bukan narasi tunggal kekristenan, karena banyak saudara-saudara Kristen yang punya warna yang lain dan pemikiran yang lain juga. Kita mau memaksakan itu sebagai suatu yang harus menang, triumfantal gitu ya. Jadi kita mengagung-agungkan kalau golongan kita menang, karena kita juga memahami teologi kita juga, kita berpikir bahwa yang bentuk bentuk aktualisasi iman yang benar itu adalah ketika kita mengusahakan supaya Tuhan kita yang menang gitu. Itu atau Tuhan yang ada di dalam bayangan kita itu adalah Tuhan yang mengalahkan musuh-musuhnya. Itu jadi kembali ke imajinasi yang primal yang mendasar di setiap personal kita gitu, secara pribadi, yang akhirnya aku ada kekhawatiran bahwa mungkin kalaupun kita di Indonesia ini mungkin ada yang mengkritisi ya, kenapa kita ngomongnya ambil contohnya Amerika terus. Kita kan pengamat dari jauh tadi seperti kata Ko Kevin bilang ya. Tapi kalau kita kritis terhadap kehadiran tendensi itu, kita perlu berjaga-jaga juga, jangan-jangan kita white supremacy. Ya ada ditanami benih-benih laten itu, di mana ketika suatu saat aku berimajinasi aja, misalnya suatu saat demografi kita bergeser lah gitu di tataran kota atau di tataran negara atau apa, somehow kita dapat lebih banyak pengakuan, kita lebih diterima, lebih punya pengaruh. Apakah kita akan bertindak seperti mereka di sana gitu? Itu kan yang akhirnya akan jadi sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Ya, saya ingin menanggapi pertanyaan Bro Tim tadi kan, what if ya, kontestasi kuasa agama ini kemudian saling menegasikan ya. Kalau aku naik, kamu tersingkir. Kalau dia naik, aku tersingkir. Saya mau menanggapi pertanyaan itu, tapi dengan sedikit menduduk perkarakan ini pada konteks globalisasi ya. Karena kan kita bicara Amerika ini sebagai negara adikuasa yang juga banyak menyerap tenaga kerja migran dari luar negaranya, termasuk negara-negara maju lainnya di Eropa ya, Jerman dan lain-lainnya, Prancis dan lain-lain. Mereka banyak sekali pekerja migran di sana, dan kita tahu sebagian pekerja migran itu bukan orang Kristen. Udah jelas ya. Di Amerika ada banyak pekerja migran orang Islam, ya kan, orang Hindu, orang dari India, Bangladesh dan seterusnya, dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah bahwa mungkinkah suatu negara maju adikuasa termasuk Amerika akan tetap tegak teguh sebagai negara dengan ekonomi yang tinggi dan stabil dan dianggap sebagai negara adikuasa dan negara maju tanpa pekerja migran yang notabene bukan orang Kristen? Itu pertanyaan saya yang pertama. Misalnya ada data, ada pekerja migran di Italia itu 30 atau 40 atau 50 ribu pekerja migran itu berasal dari Tiongkok, Cina. Jelas mereka bukan orang Kristen. Mungkin ateis, mungkin Konghucu, atau apapun itu. Dan waktu pandemi COVID-19, negara Italia itu ekonominya mulai turun drastis karena kebijakan distansi sosial itu ya, penjarakan sosial itu kemudian men-challenge juga warga migran ini kan, karena kan isu virus ini kan terkait juga dengan orang asing ya, orang luar itu. Kita mau cut mereka, mau usir mereka, tapi kalau kita usir mereka, ekonomi kita kolaps.
Karena puluhan ribu pekerja migran itu masuk ke sektor-sektor mikro dan menengah. Dan negara Italia itu ditopang ekonominya oleh sektor mikro dan menengah itu. Walaupun ada sektor besar di situ, tapi tanpa yang UMKM ini yang banyak sekali menjamur Italia ini, banyak disupport. kolaps. Iya kan? Nah bayangkan, saya rasa Amerika dan negara-negara maju lainnya juga begitu. Makanya saya bingung ketika isu Charlie Kirk kemarin begitu heboh-hebohnya, saya sempat cari data-data. Lalu ada satu data mengatakan bahwa Charlie Kirk itu adalah seorang anti-globalis sayap kanan. Saya terpesona, tercengok, bingung. Oh, ada tuh ideologi semacam ini, anti-globalis sayap kanan. Bagaimana mungkin kita akan anti dengan para imigran ini yang latar belakang agamanya berbeda-beda, yang sebetulnya perekonomian kita ditopang oleh orang-orang ini, bagaimana kita menciptakan narasi anti? Itu kan pertanyaan saya yang kedua sebetulnya. Lalu pertanyaan saya yang ketiga, barangkali juga mungkin ini semacam respons atau jawaban, barangkali narasi Kristen nasionalisme ini memang kemudian efektif, agama ini menjadi efektif, dibaca kembali dalam kritik ideologis, untuk menggalang suara politik. Ingat tadi 3 ya, ekonomi, politik, agama. Dan agama selalu menjadi semacam pretext untuk menyembunyikan motif uang dan motif kuasa politik. Kalau kita baca ini, tidak ada satu negara maju yang bisa bertahan tanpa pekerja-pekerja yang barangkali latar belakangnya bukan Kristen. Lalu kalau ada satu penguasa politik mengatakan bahwa hanya dengan nasionalisme Kristen, artinya semakin banyak orang menjadi Kristen dan suatu sistem pemerintahan itu adalah Kristiani, akan semakin bagus. Berarti kalau ada sudah motif uang di situ, ada motif politik di sana. Karena barangkali juga kalau misalnya itu narasi itu berhasil bergulir di antara pekerja migran yang menopang basis ekonomi mereka itu dan mereka menjadi Kristen, artinya suara politik itu akan menjadi semakin besar. Apalagi kalau suara politik yang menarasikan diri sebagai Kristen nasionalis itu diarahkan kepada satu partai politik tertentu, dia akan punya kuasa yang sangat dan semakin besar untuk menyingkirkan lawan politiknya yang lain. Itu sudah jelas. Jadi saya selalu membacanya dari kritik ideologis, hitung-hitungannya di sana. Jadi kalaupun kontestasi agama itu di sana, itu selalu adalah kuasa politik, hitung-hitungan politiknya supaya partai kami ini akan terus langgeng di sana. Kalau saya lebih membacanya ke arah situ sih. Nah, ya benar sih. Kalau misalnya kita melihat, nggak mungkin gitu ya bisa bertahan. Bukan hanya sumbangsi kepada kelas bawah menengah, ekonomi bawah menengah, tetapi juga di dalam kemajuan kan pasti ada. Coba lihat, kita lihat para ahli, penemu dan sebagainya. Bukankah banyak sekali dari beragam latar belakang dan sebagainya. Nah, takutnya begini, zaman Romawi yang bisa pemerintahan Romawi yang tahan lama itu pun itu ya, dia punya model yang cukup terbuka terhadap terhadap ada keberagaman, tapi keberagaman itu diopres. Jadi yang berbeda itu diopres. Nah, mungkin bisa berjalan anti globalisasi dan sebagainya. Mungkin hanya bisa berjalan kalau misalnya dengan mode tetap ada keberadaan yang beragam itu, tetapi dijadikan dipres gitu ya, diopres, dibatasi, diperketat. Dan ini kan akan menjadi kontra terhadap Christianity itself. Karena kalau kita balik ke dalam teks Alkitab, paling mendasar kenapa tidak mungkin Christian nationalism, kalaupun misalnya itu terjadi kekristenan, ke satu model, satu bentuk politis yang sangat Christ-like gitu ya, maka model politik itu adalah model yang I think too good to be true untuk zaman sekarang. Kenapa?
to good to be true, tapi itulah panggilan kita, itulah model yang seharusnya. Karena kalau Yesus sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai role model, dia tidak memilih yang mayoritas. Itu satu dulu. Dia memilih yang tersisi, yang dibungkam, yang tidak terpandang. Perempuan-perempuan yang tidak punya suara, bayangkan zaman itu dikatakan bahwa perempuan itu deformed male, laki-laki yang cacat, atau laki-laki yang kelaminnya masuk ke dalam. Yang bahkan di dalam court itu tidak punya suara, tapi kok diberikan suara sama Kristus. So, I think kita nggak mungkin membawa Kristus, model itu, ke dalam satu sistem pemerintahan populisme. Nah itu akan sangat, karena dia akan menguntungkan yang banyak kan. Akan menguntungkan yang banyak, sedangkan it's so, mungkin aku tidak akan terganggu kalau misalnya dikatakan, berilah judul yang lain misalnya. Sesuatu yang sifatnya apa ya, satu bentuk yang lain, sistem pemerintahan yang something ya, yang berbeda. Tapi jadi masalah ketika menyebut itu Kristen, because cara berjalannya itu sangat nggak Kristen. Karena memang I don't think Christianity can be a good model of politics sih. Kalau misalnya kita hidup di dalam, kalau misalnya yang dikejar adalah utilitarian modelnya gitu ya. Jadi akan jadinya adalah yang terjadi bukan Christian nationalism atau kekristenan yang bukan suatu sistem politik berdasarkan iman Kristen, tetapi menjadi sistem politik yang menggunakan nama Kristen untuk menjustifikasi otoritarian dan sebagainya. Pragmatis. Iya, dan ini akan sangat, sampai di sini aku berpikir ya akhirnya faith kita bisa saja kita pakai, tapi akhirnya kalau cara ukur kita adalah itu, jadi kayak just doesn't make sense sih jadinya. Jadi satu sistem politik yang sebenarnya dicocok-cocokkan gitu kan, dicocok-cocokkan menggunakan nama Kristen gitu, karena tahu bahwa orang Kristen akan mendukung nih hal-hal seperti ini gitu, dengan segala macam ide mungkin white supremacist atau misalnya tentang untuk satu negara yang bisa running sendiri gitu kan gitu. Kalau misalnya seandainya kita bicara tentang ini, ngomong-ngomong nih udah hampir 1 jam, tapi gini aja. Ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa kita selesaikan di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya-nanya lebih lanjut bisa DM kapan kita lagi ngumpul. Nah datanglah gitu. Ada kopi. Kopi sama makan siang kami yang traktir gitu. Tapi ada beberapa hal yang mungkin muncul di pemikirannya. Gini, misalnya kayak contoh gini, Indonesia tuh punya 275 juta warga negara gitu ya. Amerika punya lebih banyak warga negara. Pandemi kemarin dan Biden's administration itu membuat ada begitu banyak orang di usia produktif itu yang living by coupon, gak kerja gitu, dan living by coupon yang kalau dalam hitung-hitungannya Trump sebagai seorang bisnismen adalah bahwa kalau orang ini gak hidup dari kupon, mereka dipaksa kerja, dan artian kerja dong lo gitu. Negara kita bisa swasembada kok gitu. Negara kita bisa loh kerja ini, tapi seolah-olah bahwa Amerika tidak lagi memiliki tenaga untuk menial jobs. Atau mungkin orang-orang Amerika merasa bahwa gue nggak pantas ya untuk doing menial jobs gitu kan, jadi jadi pelayan atau jadi buruh dan sebagainya. Padahal kalau misalnya mereka mau lakukan hal itu, mereka bisa menjadi satu negara yang tidak perlu bergantung pada imigran gitu. Tapi ini kan kita nggak ngomong tentang imigran, ini kan cuma beberapa poin. Mungkin kita bisa konklusi dulu sementara gitu adalah bahwa ide Christian nationalism di Amerika itu sangat terpisah dengan ide Kristus sendiri gitu ya. Apa yang Kristus ajarkan itu sebenarnya tidak pernah untuk melihat bahwa gereja yang harus mengatur segala sesuatunya kan. Either way gereja yang mempengaruhi kaisar atau kaisar yang mempengaruhi gereja itu nggak bagus buat negara dan juga nggak bagus buat gereja itu tentunya. Dan kita percaya bahwa satu hal lagi yang perlu diangkat adalah bahwa seorang pemimpin itu perlu untuk mengedepankan apa yang dia percaya gitu kan, keimanannya dia dan sebagainya, and it's good gitu karena setiap kebijakan yang diambil itu mencerminkan Tuhan seperti apa yang mereka layani gitu kan gitu, iman seperti apa yang mereka percayai gitu. Namun kalau misalnya iman kita yang kita angkat sebagai pemimpin itu mengopres orang lain, atau yang lebih parahnya adalah lagi membuat orang-orang lain itu menjadi berpikir bahwa lu iman kayak apa yang lu percaya, Tuhan macam apa yang lu percaya gitu, yang tidak mendatangkan kesejahteraan buat banyak orang, mungkin itulah yang bermasalah. But then again, karena waktu juga yang memisahkan kita, cek
Instagram kami dan di situ akan kelihatan di mana manusia-manusia ini berkumpul. Datang sama kami, kita makan siang dan kita ngopi bareng. Saya pikir itu aja mungkin hari ini. Oke, thank you very much everybody. God bless. God bless you. Bye-bye. Bye. You Talks, percakapan sumbang.